Aduh, Tuan lagi. Kenapa Tuan duduk di sini? Maaf, Nyonya. Apa Tuan kira setelah Tuan berhasil membeli 1 meter tanah perkaranganku dan 4 buah marmer teras rumahku, Tuan dapat berbuat seenaknya di sini? Tuan, kembalilah pada milik Tuan yang telah Tuan beli. Cukup lama saya berdiri di teras, di tempat saya. Tapi lama-lama saya tidak tahan, Nyonya. Cahaya matahari sore menimpa terasnya keras sekali. Keringat saya mengalir banyak sekali, Nyonya. Panas. Tuan tahu kursi itu milikku, bukan? Sudah tentu. Tapi, kalau kursi ini adalah kursi tamu, berarti semua tamu berhak duduk di sini. Tamu yang duduk di sini adalah tamu yang kuundang dan kuhormati. Tuan tidak pantas kuhormati karena Tuan tidak pernah kuundang. Diundang atau tidak, kenyataannya saya telah menjadi tamu. Apa? Jadi tamu kata Tuan? Iya, karena saya telah duduk di sini. Ekornya Tuan, ekornya. Nama baikku akan cacat bila menerima tamu seperti Tuan di rumah yang sedang lengang ini. Saya memenuhi fungsi kursi ini sebagai kursi tamu. Jadi, tidak ada hubungannya dengan nama baik Nyonya. Rumah ini masih punya pemilik, Tuan. Tentu. Tuan jangan seenaknya duduk di sini. Pemilik rumah ini Nyonya, bukan? Kalau Tuan tahu rumah ini masih punya pemilik, mestinya Tuan minta izin lebih dulu. Mentang-mentang saya menyediakan kursi tamu, lalu Tuan anggap dapat diduduki dengan gampang tanpa prosedur. Oke. Kalau begitu, izinkan saya duduk, Nyonya. Berdiri, Tuan. Aku tidak mengizinkannya. Nyonya harus memberi izin. Ekornya, Tuan, ekornya. Sudah berapa kali kukatakan, nanti bisa terjadi macam-macam. Macam-macam bagaimana? Sudah berapa kali kuulang, ibuku belum pulang dan suamiku masih dirawat di rumah sakit. Saya tidak berniat jahat, Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Lalu, untuk apa Tuan duduk di sini? Untuk berlindung dari matahari. Pakai payung. Payung sedang digunakan anak-anak untuk menari. Tari payung. Keluar kataku. Tuan tidak tahu sopan santun. Tuan tidak tahu adat. Nyonya, negeri ini masih mempunyai adat dan sopan santun. Harimau di dalam perut, kambing jugalah yang harus Nyonya keluarkan. Masa Nyonya mau melanggar aturan hanya karena terbawa emosi? Harimau, kambing, atau gajah
pun harus keluar dari rumah ini. Keluar! Baik, Nyonya. Saya keluar. Oh, tapi apakah boleh saya meminjam kursi ini untuk duduk di teras? Apa? Tuan mau meminjam kursiku? Membawanya keluar? Tuan, jika kursi itu tidak lagi berada di ruang tamu, bukan kursi tamu namanya. Tuan jangan coba-coba mengubah nama-nama barang di rumahku ini. Memenuhi fungsi kursi tidak boleh. Mengubah namanya tidak boleh. Apa kursi ini begitu keramat sehingga Nyonya mati-matian mempertahankannya? Harganya mahal, Tuan. Benar. Pantasan, enak sekali diduduki. Tentu saja enak. Di mana-mana kursi empuk begini selalu enak diduduki. Apalagi pada saat sekarang ini. Memang wajar Nyonya mempertahankannya. Pantas saja, Nyonya tidak mau tahu lagi dengan adat dan sopan santun. Tapi maaf Nyonya, bagaimanapun Nyonya mempertahankannya, kursi ini sepertinya sudah ketinggalan mode. Ketinggalan mode? Apa Tuan sudah gila? Tuan tahu harga kursi empuk begini sedang tinggi. Sudah ketinggalan mode dan tidak cocok pula dengan ruang tamu yang begini luas. Cukup. Tuan sudah tidak kuizinkan duduk di sini. Malah Tuan bicara macam-macam. Hampir semua orang ingin kursi begini tahu. Laris maksud Nyonya? Iya, karena mahalnya. Yang laris biasanya murah Nyonya. Apa? Murah kata Tuan? Hmm. Tuan tahu berapa aku beli? Tidak, bukan? 300.000. Oh, hanya 300.000. Itu harga sebelum penyesuaian, Tuan. Mungkin sekarang harganya sudah dekat 1 juta. Tuan jangan merendahkan sekali harga kursi ini. Masa kursi begini harganya hampir 1 juta? Gila apa? Paling cuma 200.000. Tuan, Tuan tidak perlu menendang kursiku. Saudagar macam apa ini? Tidak tahu harga pasaran. Barang bekas selalu jatuh harganya. Misalkan barangku ini barang bekas, seharga 600.000 pun aku tidak akan menjualnya. Nyonya mempertahankannya karena fungsinya atau karena empuknya? Karena namanya. Mungkin saja ada kursi taman sejenis kursi tamuku. Tapi kursi taman bukan kursi tamu, bukan? Apakah Nyonya akan melepaskannya kalau saya membelinya dengan harga 600.000? Belum kulepaskan. Naik. 625? Naik lagi. 650? Naik lagi. 675? Sedikit lagi. 700? Tuan, kenaikan 25 dari tawaran. Tuan memperlambat jual beli. Terbukti, Tuan bukanlah pedagang yang pintar. Ini 700.000. Oh, Tuan, apa itu? Uang? 700.000? Tidak kurang serupiah pun. Jadi, Tuan membeli sebuah kursi seharga 700.000? Tuan, Tuan, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Hati-hati kalau menghitung uang, Nyonya. Ramalan cuaca boleh saja keliru, tapi kalau sampai keliru menghitung uang, cuaca bisa saja berubah.
Tidak, tidak. Aku tidak akan menjualnya. Nanti suamiku akan kehilangan kursi ini. Ibuku akan jatuh pingsan karena tidak mempunyai kursi lagi. Ingat Nyonya, pembatalan secara sepihak dalam perdagangan bisa saja dituntut. Jadi, Tuan mau menuntutku ke pengadilan? Jangan, Tuan, jangan. Ekornya, Tuan, ekornya tidak enak. Bila Nyonya berusaha untuk membatalkannya, saya pasti akan menuntut. Sewaktu-waktu saya bisa saja nekat, Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Ekornya, Tuan, ekornya. Ekornya tidak enak, Tuan. Aku tidak akan menjualnya, Tuan. Ekornya, Tuan. Rugi! Tapi tidak jadi soal. Anggap saja menanam modal.